Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Muslimin Hidayat dengan NIM 19SA3082 dari Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya berkesempatan akan menjelaskan mengenai mata kuliah konsentrasi saya, yaitu kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode enkripsi, yaitu Caesar-Shipper. Tapi kita akan membahas lebih spesifik tentang mengenai cara kerja atau cracking dari Caesar-Shipper, yaitu analisis frekuensi. Baik, yang pertama, di sini ada Caesar-Shipper. Caesar-Shipper sejarahnya ini merupakan metode kriptografi yang dinamai oleh Julius Caesar yang menggunakannya berkomunikasi ketika itu masih di bidang perang ya, masih dalam keadaan perang. Beliau ini menggunakan metode kriptografi untuk berkomunikasi bersama pasukannya di sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Dan ini merupakan salah satu penggunaan kriptografi pertama yang tercatat di dunia. Terus jenis shipper ini merupakan jenis shipper substitusi, yang mana shipper substitusi merupakan shipper yang mengambil satu unit plain text dan mengubahnya menjadi satu unit ciphertext. Nah, pertanyaannya, plain text itu apa? Plain text itu merupakan suatu teks yang asli. Ini merupakan teks yang asli atau masih bisa dibaca oleh manusia. Sedangkan ciphertext merupakan hasil enkripsi dari plain text, atau ini merupakan suatu teks yang susah dipahami oleh manusia, atau enkripsinya ya, hasil enkripsinya. Oke. Terus bagaimana cara kerjanya? Ini menjadi pertanyaan besar. Gimana cara kerjanya? Jadi, Caesar-Shipper, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan indeks angka. Jadi, menggunakan algoritma ini yaitu memberikan indeks angka untuk setiap huruf yang ada. Contohnya, kita menggunakan huruf alfabet. Huruf alfabet di sini sudah ada huruf alfabet itu jumlahnya sekitar 26 huruf, bukan sekitar ya, memang ada 26 huruf. Untuk huruf A, kita memberikan indeks angka 0. B, kita memberikan indeks angka 1. C, kita memberikan indeks angka 2. Dan seterusnya sampai Z, indeks angka 25. Tujuan dari pemberian indeks angka ini agar dapat dilakukan operasi matematika pada saat melakukan enkripsi dan dekripsi. Oke. Nah, untuk Caesar-Shipper enkripsi, jadi enkripsi ini ada rumusnya. Dalam melakukan enkripsi, itu ada rumusnya, enkripsi X sama dengan X tambah K mod atau modulu 26. Jadi, di 26 ini merupakan jumlah huruf yang kita pakai. Contohnya kita menggunakan alfabet, berarti itu jumlahnya 26. Atau kita menggunakan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Jadi kita akan menggantinya menjadi modulu 29. Contohnya seperti itu. Nah, ini diasumsikan semua karakter menjadi karakter alfabet. Jadi contohnya tadi kita udah menggunakan alfabet sebagai contoh.
Nah, kita untuk enkripsi ini kita kita menjadikan contoh juga ya. Jadi, terus enkripsi X adalah hasil enkripsi dari karakter X. Yang harus kita lakukan hanya menggeser huruf sejauh K ke kanan. K ini merupakan kunci rahasia. Nah, mengapa modulo 26? Karena karakter alfabet terdiri dari 26 karakter atau modulo 26 digunakan untuk memastikan hasil enkripsi masih berupa anggota karakter alfabet. Baik. Terus untuk dekripsi. Dekripsi apa sih sebenarnya? Enkripsi tadi itu proses sebuah plain text dijadikan menjadi ciphertext. Untuk dekripsi ini kebalikannya. Jadi yang mana suatu plain text yang telah dijadikan ciphertext itu kita kembalikan. Kita kembalikan dengan cara dekripsi, yaitu mengembalikan dari ciphertext menjadi plain text. Di sini ada rumusnya. Rumusnya dx sama dengan x kurang k modulo 26. Jadi diasumsikan semua karakter menggunakan karakter alfabet. Dx adalah hasil dekripsi dari karakter x. Nah, yang harus kita lakukan hanya menggeser huruf sejauh ke kiri. Yang tadi ke kanan, tapi yang dekripsi ini kita ke kiri. Nah, K merupakan kunci rahasianya. Oke, seperti itu. Terus di sini contohnya, kita berikan contoh ya teman-teman. Jadi yang mana tadi itu ada enkripsi. Jadi X sini rumusnya enkripsi X sama dengan X tambah K. X ini sebenarnya menjadi nilai ketika kita telah menemukan plain text-nya. Nah, di sini kita memberikan contohnya kunci rahasianya sama dengan 5. Kunci rahasia ini sebenarnya terserah kita. Mau 10, mau 7, mau berapa, ini menjadi terserah kita ya. Asalkan masih lingkup 26 ya. Masih lingkup di kunci rahasia 26. Karena apabila melewati batas nanti bisa meribetkan sendiri ya. Jadi bisa lebih, tapi itu akan menjadi ribet sendiri ya. Tapi ini kita memberikan contoh kunci rahasianya 5 dulu ya. Jadi kunci rahasianya 5. Di sini kita udah langsung memasukkan rumusnya yang baru. Enkripsi X sama dengan X tambah 5 modulo 26. Nah, di sini kita telah memberikan contoh juga. Plain text-nya itu namanya isinya muslimin. Apa ciphertext-nya? Gimana caranya kita mengubah plain text menjadi ciphertext? Nah, begini cara enkripsi. Di sini kita tadi udah masukin rumusnya. Jadi enkripsi X sama dengan X tambah 5 modulo 26. Jadi X ini itu merupakan hasil dari karakter yang tadi plain text. Berapa huruf plain text-nya, maka di sini yang kita masukkan. Nah, sesuai dengan huruf yang telah diberikan indeks. Indeks angka ya. Jadi M di sini M itu indeksnya berapa? Ternyata indeksnya 12. Maka kita masukin di sini 12. 12 tambah 5, 12 tambah 5 modulo 26. Jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. 17 sama dengan R. Maka kita mendapatkan hasil R. Terus selanjutnya U itu indeks angka ke berapa? Indeks angka ke 20. Maka 20X atau 20 tambah kunci rahasia 5 modulo 26. Berarti 20 tambah 5 modulo 26 sama dengan 25. Apakah ada 25? Ada, yaitu X ya. X, Z maksudnya ya. Z.
Jadi hasil U dari kunci rahasia kita mendapatkan hasil huruf atau karakter Z. Dan kita lakukan itu seterusnya sampai plaintext yang tadi yang kita masukkan ini habis. Sampai habis ya. Nah, ini ada N. N berapa? Indeks angkanya, N indeks angkanya yaitu 13. Maka 13 ditambah kunci rahasia 5, maka hasilnya 18. Maka menghasilkan S atau indeks angka ke-18 yaitu S. Nah, maka dari hasil-hasil yang tadi yang kita udah enkripsikan menghasilkan sebuah ciphertext. Ciphertext yaitu R, Z, X, Q, N, R, N, S. Nah, inilah hasil ciphertext-nya. Jadi, sebenarnya sederhana cara kerjanya ya. Jadi, kita tambahkan saja. Seperti itu. Terus kita bagaimana caranya membalikkan? Kita kan udah mengenkripsi nih. Masa iya kita tahu cara enkripsinya tapi nggak tahu cara mengembalikannya ya? Nah, itu suatu hal yang aneh. Nah, ini caranya yaitu ada dekripsi. Dekripsi itu membalikkan plain text ciphertext ya. Ini ciphertext menjadi plain text. Oke. Ini ada kesalahan penulisan ya. Jadi kita udah mengetahui nih tadi kunci rahasianya itu berapa? 5. Nah, tadi yang enkripsi itu X tambah K. X karakter tambah kunci rahasia. Tapi di sini dekripsi itu kita kurang atau kita ke kiri. Nah, jadi kita ke kiri atau dikurangi. Maka menghasilkan rumus D atau dekripsi X sama dengan X dikurang kunci rahasia 5 modulo 26. Oke, langsung saja. Nah, di sini sini juga masih salah penulisan ya. X dikurang 5 modulo 26. Nah, di sini tadi kita udah menemukan ciphertext-nya yaitu R, X, R, Z, X, Q, N, R, N, S. Nah, udah ketemu. Sebenarnya kita mencari dulu nih, indeks angka R itu berapa? Indeks angka R itu sama dengan 17. Maka kita tulis 17 dikurang kunci rahasia. Kunci rahasianya berapa tadi? 5. Maka mendapatkan hasil 12. Indeks angka 12 itu huruf apa? Indeks angka 12 itu ternyata huruf M. Nah, kita lanjut lagi ke Z. Z itu tadi kita mendapatkan 25. Bukan mendapatkan ya. Indeks angkanya 25. 25 dikurangi kunci rahasia 25 dikurangi kunci rahasia 5 maka menghasilkan 20. 20 itu indeks angka keberapa? Huruf apa? Ternyata itu merupakan indeks angka huruf U. Kita mendapatkan huruf U. Sampai seterusnya. Sampai di huruf S, 18. S itu indeks angkanya 18. Maka 18 dikurang 5, kunci rahasia, menghasilkan 13. 13, indeks angka, hurufnya apa? Hurufnya ternyata N. Maka mendapatkan, mengembalikan plain text-nya kembali ya. Jadi hasil yang telah kita enkripsi tadi yaitu dari plain text menjadi ciphertext, kita bisa membalikkannya dengan cara tadi ya. Jadi karakter dikurang kunci rahasia. Kalau kita mau kalau cara enkripsinya itu X ditambah kunci rahasia. Nah, kalau untuk dekripsinya kebalikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya terdapat sebenarnya ada dua cara melakukan cracking terhadap ciphertext. Yang tadi ada brute force, yaitu mencoba seluruh kemungkinan kunci yang ada. Terus yang kedua adalah analisis frekuensi. Nah, ini yang kita mau bahas sebenarnya. Analisis frekuensi itu mencoba kemungkinan kunci yang paling memungkinkan. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi, untuk brute force itu
Tadi kita mempunyai ada berapa? Eh, Plain text itu ada sekitar 5 huruf ya. 6 huruf. 6 huruf. M-U-S-L-I-M-N. Oh, ternyata ada 7. Ada 7 huruf. Nah, 7 huruf ini, itu kan kita udah memberikan ada indeks angka. Nah, kita coba seluruh kemungkinan huruf itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kunci rahasianya. Kita mencoba seluruh huruf itu untuk mencari kunci rahasianya. Sedangkan untuk cara analisis frekuensi, ini kita harus mencari tahu dulu sebenarnya bahasa yang digunakan dalam mengenkripsi suatu teks itu sebenarnya bahasa apa. Kita harus mencari tahu dulu. Misalnya ternyata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kerap digunakan huruf-huruf tertentu. Huruf-huruf tertentu yang sering digunakan. Huruf yang sering digunakan contohnya A, E, I, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Misalnya seperti itu. Ternyata di Indonesia penggunaan huruf terbanyak itu A, I, U, E, O. Maka inilah yang kita cracking. Kita coba mencari kunci rahasianya dari suatu hal yang paling memungkinkan. Jadi kita nggak harus mencoba semuanya kayak brute force. Nah, seperti itu cara kerja analisis frekuensi. Nah, ini analisis frekuensi yaitu melakukan analisis distribusi frekuensi kemunculan suatu huruf. Nah, tadi contohnya saya sudah menjelaskan huruf apa di bahasa Indonesia, tapi ini pada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini suatu data yang valid. Jadi huruf E, A, O, I, dan T itu lebih sering muncul dibandingkan huruf lainnya. Teman-teman bisa cek. Nah, ini bisa dicek ya. Ini bisa dicek apakah benar huruf E, A, O, I, dan T itu lebih sering muncul dibandingkan huruf lainnya di penggunaan kata bahasa Inggris. Oke, sekarang. Terus, langkah-langkah cracking menggunakan analisis frekuensi yaitu pertama, hitung distribusi frekuensi relatif untuk semua huruf yang ada di ciphertext. Temukan huruf-huruf yang sering muncul di ciphertext. Jadi diperingkatkan. Ada tabel peringkatnya misalkan. Jadi huruf A sekian persen, huruf B sekian persen, huruf C sekian persen. Sehingga kita dapat melihat huruf mana yang paling banyak dipakai atau huruf mana yang paling sering muncul di dalam suatu teks tersebut. Gunakan rumus berikut untuk mengetahui kunci rahasia yang digunakan. Nah, inilah rumus untuk mengetahui kunci rahasia. Jadi FC itu merupakan nilai huruf yang sering muncul pada ciphertext. Kemudian ada FL, nilai huruf yang sering muncul pada suatu bahasa. Jadi kunci FC dikurangi FL, terus modulo, terus mixture-nya. Oke. Nah, kita masuk ke studi kasus. Jadi contoh kasusnya, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap suatu ciphertext, ternyata didapatkan distribusi frekuensi relatif kemunculan huruf sebagai berikut. Huruf yang paling banyak muncul ternyata adalah huruf L, 9,55%. 9,55%. Kemudian S, 7,25%. Ini dalam suatu ciphertext-nya ya. Jadi distribusi frekuensi relatif kemunculan huruf itu segitu. Nah, terus di dalam yang kita tadi udah mencari tahu bahasa apa sih yang dipakai dalam ciphertext ini, ternyata kita mengetahui bahasa apa gitu misalkan. Ini bahasa Wakanda. Dari yang diketahui tentang bahasa Wakanda, didapatkan informasi bahwa distribusi frekuensi relatif kemunculan untuk setiap huruf adalah sebagai berikut. Misalnya huruf yang paling banyak muncul yaitu M. Dengan peringkat yang pertama
sebanyak 10,45%. Dan ada yang menduduki peringkat kedua yaitu Y dengan 5,65%. Jadi kita udah mengetahui tadi dalam ciphertextnya itu L dan S. Kemudian untuk di bahasa yang kita prediksi yaitu M dan Y. Maka kita langsung eksekusi dengan apa tadi namanya? Kunci rahasia yang telah kita ketahui. Nah, jadi tadi setelah kita dapatkan tadi, kita lakukan pemetaan distribusi, frekuensi relatif ciphertext, dan distribusi frekuensi relatif suatu bahasa atau bahasa Wakanda yang tadi ya. Jadi huruf yang paling banyak muncul di ciphertext yaitu L dan S. Kemudian huruf yang paling banyak muncul di suatu bahasa itu tadi M dan Y. Kunci yang mungkin digunakan. Jadi kuncinya yaitu FC dikurang FL modulu mixture. Jadi ada kuncinya tadi FC-nya itu adalah L. Jadi ini L yang ciphertext. Jadi FC-nya tadi itu adalah ciphertext-nya, FL-nya itu adalah bahasa yang tadi yang sering muncul, bahasa yang kita prediksi ya, atau bahasa Wakanda. Jadi kunci L dikurang M modul 26 menghasilkan 11. 11 dikurangi 12 mendapatkan modulu 26. Jadi min 1 modul 26 sama dengan 23. Kemudian kunci L dikurang Y. L dikurang Y. L sama dengan 11. Jadi di sini ada 11 ya. Ini 11. Kemudian Y-nya 24. Maka menghasilkan min 13. Menghasilkan min 13 modulu 11. Kemudian ada kunci S dikurang M modul 26 sama dengan 18 dikurang 12. 6 modulu 26 jadi 8. Kemudian kunci sama dengan S dikurang Y modulu 26. S-nya tadi berapa? 18. Kemudian Y-nya sama dengan 24. Atau indeks angkanya yang ke-24. Maka mendapatkan min 6. Min 6 modulu 26 maka sama dengan 23. Kemudian kita akan mendapatkan hasil kunci yang paling memungkinkan. Jadi yang paling kemungkinan itu digunakan adalah 8, 11, 20, dan 23. Nah, ini cara kerja dari analisis frekuensi. Jadi, mencoba kemungkinan yang paling memungkinkan. Jadi, yang paling memungkinkan itu huruf-huruf apa yang sering digunakan dalam suatu bahasa. Itu yang menjadi prediksi dari cara analisis frekuensi Caesar Shipper. Baik, seperti itu penjelasan saya. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan maupun teori. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.